Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Saya percaya saudara pasti mengalami sesuatu lawatan Tuhan pada hari Pentakosta kemarin. Saya yakin dan percaya Roh Kudus melawat saudara, memenuhi saudara, dan bahkan tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus mungkin sudah dimiliki oleh beberapa orang dari saudara. Berbahasa roh. Kerinduan hati Tuhan agar engkau bisa berbahasa roh, karena itu akan memperlengkapi hidupmu sendiri. Sama seperti ilustrasi yang sudah saya sampaikan kemarin Bapak Ibu Saudari yang terkasih di hari Sabtu tentang kapal selam. Bagaimana kapal selam itu berada di bawah, dan kemudian ketika kapal selam ini ingin naik ke atas, dia harus memompakan udara ke dalam tabungnya, dan udara inilah yang mengangkat dia untuk naik ke atas. Ini berbicara tentang kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Seringkali di dalam pengalaman hidup kita mengalami begitu banyak masalah, tekanan-tekanan, dan itu membuat kita seperti berada dalam keadaan down, seperti berada di bawah. Dan untuk bisa memompa kita ke atas, disitulah kunci yang terbaik bagi saudara adalah berbicara dalam bahasa roh. Engkau masuk ke kamarmu dan engkau mulai berdoa. Sikabara koro borianda rabah, sikabara koro borianda rabane. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih kesulitan bagaimana memulainya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini pengalaman saya pribadi. Saya memulai berkata-kata itu dengan iman. Awalnya saya gunakan akal pikiran saya bagaimana saya memulainya. Tetapi Roh Kudus mulai berbicara, gunakan, bergerak, mulai berkata-kata dengan iman. Dan saya mulai berkata-kata, saya mulai ucapkan apa yang tiba-tiba muncul di hati saya. Di kabahoko bosyakara darabane. Saya mulai merasa, mulai berkata-kata. Di kobo syakarian darabata hoko bosyaka. Dekabata kobo shandarian darabande ke. Dako bosyakara bahekia barako. Dan ketika saya mulai berkata-kata, maka Roh Kudus mulai memberikan lagi, makin lama makin sempurna, dan makin sempurna. Sama seperti anak-anak yang berbicara. Pada saat dia masih bayi, dia hanya mungkin tata, di. Tapi ketika dia mulai semakin dewasa, semakin bertumbuh, dia semakin baik. Tetapi yang jelas, Roh Kudus diberikan untuk kepentingan kita. Di dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini, kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Berikan dirimu untuk mengalami baptisan Roh Kudus, di mana engkau berdoa lebih sungguh-sungguh, mengaku dosamu, bertobat, dan mulai membangun dirimu dalam persekutuan dengan Tuhan. Buka Alkitab, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Bila perlu engkau berpuasa, ambil waktu berpuasa. Tahukah engkau orang Kristen juga harus berpuasa? Berpuasa itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nanti saya akan bawa saudara untuk belajar tentang berpuasa. Tapi sekarang kita akan masuk dulu di dalam pelajaran hal-hal yang lebih penting untuk pertumbuhan kehidupan kekristenan kita. Tentang Roh Kudus, berbahasa roh. Dan kau akan lihat ketika engkau mulai mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, suatu waktu tiba-tiba Roh Kudus diturunkan kepadamu dan engkau akan mulai berbicara. Bahkan kadang-kadang engkau tidak sadar engkau sudah berada di dalam situasi berdoa lebih dari 1 jam. Ketika engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau mengucapkan hal-hal yang selama ini engkau mungkin tidak bisa pahami. Ada begitu banyak rahasia-rahasia yang Tuhan minta engkau untuk berdoa. Rohmu dan roh Tuhan bersatu berdoa bersama-sama. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus lah yang tahu dengan persis apa yang dibutuhkan oleh roh manusia itu. Roh manusia memiliki begitu banyak keinginan. Dan kemudian roh ini bertemu dengan roh Tuhan, maka engkau akan lihat
hal-hal yang luar biasa di luar batas pemikiran manusiamu Tuhan berikan kepada engkau. Oleh sebab itu rindulah untuk senantiasa berkata-kata dalam bahasa roh. Dan bahkan ketika engkau mulai berkata-kata, engkau akan dibawa masuk untuk mendapatkan karunia-karunia lain daripada Roh Kudus. Tahukah engkau, ada begitu banyak karunia-karunia daripada Roh Kudus. Karunia bernubuat, karunia berkata-kata dengan hikmat, dengan marifat, dengan pengetahuan, karunia menyembuhkan. Luar biasa. Karunia menafsirkan bahasa roh. Dan kau akan mengalami hubungan yang sangat indah dengan Roh Kudus. Dan kau akan melihat mujizat demi mujizat yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan melalui kehidupanmu engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang urapan Roh Kudus. Urapan itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Urapan itu akan mendukung, membantu, dan sangat membantu sekali, bahkan menjadi kunci utama di dalam kita melakukan pelayanan-pelayanan. Dan itu akan membawa kepada arah pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita bicara mengenai pertumbuhan gereja, maka selalu yang ada di benak kita adalah kuantitas terlebih dahulu. Bagi Tuhan kualitas itu melebihi jauh daripada kuantitas. Engkau harus mengerti tentang gereja itu terlebih dahulu. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah keluarga, oikos. Seorang manusia memiliki keterbatasan untuk bisa berkomunikasi dan membangun persekutuan dengan orang lain. Itu sebabnya kita melihat contoh pribadi yang nyata adalah di dalam pribadi Yesus. Hari ini kita bisa melihat orang yang percaya kepada Yesus berjumlah miliaran orang. Tetapi itu dimulai dengan 12 orang. Di antara 12 itu tentu saja ada yang gagal satu orang. Dan kemudian digantikan kepada yang lain. Yesus memiliki waktu bersekutu dengan 12 orang. Dia berikan hidupnya, dia bagikan hidupnya. Karena seorang gembala harus bisa membagikan hidupnya kepada murid-muridnya. Karena itulah tugas seorang hamba Tuhan, bukan untuk mencari jemaat, tapi untuk menjadikan orang menjadi murid Yesus. Dan murid itu sangat terbatas. Karena kita harus bisa mengajar. Kekuatan seorang guru itu terbatas. Dia bisa menguasai kelas itu tidak lebih dari jumlah-jumlah yang tertentu. Itu sebabnya seorang gembala juga hanya bisa memuridkan sekian orang. Tetapi sama seperti keluarga. Ada keluarga yang punya 2 anak, ada keluarga yang punya 5 anak, ada keluarga yang punya 10 anak. Bukan berarti karena dia hanya punya 2 anak, yang 10 anak bisa lebih baik, diberitahu dia menjadi seorang bapak yang lebih baik. Tidak. Tetapi kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu engkau hargai. Tetapi ingat, yang kau bangun adalah tubuh Kristus. Dan itu adalah keluarga. Jadikan gereja menjadi keluarga. Dan urapan Tuhanlah yang akan membantu engkau, mendukung engkau untuk membangun keluarga Tuhan. Dan kau butuh urapan itu dalam membangun kuasa Tuhan dan gereja Tuhan. Ini merupakan satu-satunya cara kita mempengaruhi dunia ini bagi Kristus. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menerima deposit dari urapan dalam kehidupan kita. Karena Alkitab mengatakan kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. 1 Yohanes 2 ayat 20. Namun pengurapan dapat ditingkatkan dan tidak ada batasan untuk tingkat urapan yang kita dapat terima. Sebagai contoh, Smith Wigglesworth
membangkitkan 23 orang dari antara orang mati, dan begitu diurapi, bahkan ketika dia bepergian naik kereta sama-sama dengan dia, orang-orang akan mulai bertobat, menerima Yesus tanpa dia harus berbicara sepatah kata pun. Hanya urapan yang ada dalam diri dia itu akan mempengaruhi banyak orang, membawa banyak orang kepada pertobatan. Charles Finney, seorang hamba Tuhan, begitu diurapi sehingga keinsafan akan dosa akan datang pada orang-orang yang berhubungan dengan dia. Rasul Petrus begitu diurapi sehingga bayangannya saja bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Apakah pengurapan itu? Kita dapat mendefinisikan ini sebagai manfaat kehadiran Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Yesus. Urapan adalah manfaat dari kehadiran Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Yesus. Kita bisa merasakan dan sadar akan urapannya. Ada juga hubungan antara pengurapan dan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani adalah kabod, yang berarti berat. Itulah mengapa beberapa orang bisa jatuh, rebah di bawah kuasa Roh Kudus ketika mereka menerima pengurapan. Ketika seorang hamba Tuhan berdoa, kenapa bisa ada yang jatuh, rebah di dalam hadirat Tuhan? Karena urapan yang keluar itu berat, dan itu membuat dia tidak sanggup menahannya dan membuat dia jatuh. Mengapa pengurapan begitu penting? Pertama, pengurapan adalah kekuatan yang memberi kita kemampuan untuk memberitakan Injil dan menarik orang-orang berdosa kepada Kristus. Yesus berkata tentang dirinya, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku." Dia kemudian mengatakan kepada para murid, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Tuhan." Tuhan tidak mengurapi kita untuk duduk tenang-tenang dan tidak melakukan apa-apa. Pengurapan diberikan untuk menyembuhkan orang sakit dan melepaskan orang-orang yang tertekan, terikat oleh kuasa kegelapan. Kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Tuhan menyertai dia. Kisah Rasul 10 ayat 38. Hal yang sama berlaku kepada kita. Karena itu Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, aku mengutus kamu." Yohanes 20 ayat 21. Yesus adalah contoh kita. Paulus berkata dalam kitab Roma, "Oleh kuasa, tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitahukan sepenuhnya Injil Kristus." Roma 15 ayat 19. Tanpa tanda-tanda dan keajaiban dan mujizat, kita tidak sepenuhnya bisa memberitakan Injil Yesus. Jika Tuhan mengurapi kita, maka kita berkewajiban untuk menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat-mujizat. Setiap orang sakit yang kita temui adalah target untuk pengurapan. Haleluya. Ketiga, pengurapan yang diberikan sehingga kita bisa memenuhi panggilan dan pelayanan kita. Ketika Allah memanggil kita dan memberitahu kita untuk melakukan sesuatu, Dia akan mengurapi kita. Kita membaca tentang panggilan Raja Daud dalam Perjanjian Lama. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat Paulus mengatakan, "Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru,
yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Bahkan urapan Roh Kudus adalah satu-satunya kualifikasi yang diakui Allah untuk pelayanan. Jadi sangat penting bagi kita untuk memiliki urapan Roh Kudus dalam diri kita. Bukan berarti pelatihan Alkitab tidaklah penting. Kita perlu senantiasa belajar firman Tuhan, tetapi tanpa urapan Roh Kudus, semua gelar dan diploma kita itu tidak berguna. Dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus. Kisah Rasul 15 ayat 8. Ketika Allah mengurapi seseorang, itu berarti bahwa ia mengakui mereka. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati untuk tidak mengusik orang yang diurapi Tuhan. Karena di dalam Mazmur 105 ayat 15 dikatakan, jangan ganggu orang yang kuurapi. Bukan berarti bahwa kita selalu harus setuju atau tunduk kepada orang yang diurapi. Tetapi kita perlu berhati-hati bagaimana kita berlaku kepada mereka atau bagaimana kita memperlakukan mereka, saudara. Sangat penting bagi kita. Jadi urapan itu sangat penting di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita. Urapan itu sangat penting. Urapan itu akan membantu kita dalam segala keterbatasan kita dan menjadikan kita menjadi manusia super. Jadi dambakanlah urapan Tuhan itu. Dambakan urapan Tuhan itu. Senantiasa nantikan urapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan seperti bejana kosong yang selalu ingin diisi. Maka setiap pagi Tuhan ketika engkau datang, dia akan mengurapi engkau dengan urapan yang baru. Urapan yang baru, urapan yang baru. Setiap hari ketika engkau datang mencari Tuhan, dia akan memperlengkapi engkau dengan urapan yang baru. Dan ketika engkau berjalan di dalam kehidupanmu dengan apapun yang kau kerjakan yang benar, maka kau akan lihat pekerjaanmu berhasil. Dan di akhir hari itu engkau akan melihat bahwa urapan Tuhan membantu engkau dengan luar biasa. Demikianlah pengantar pada hari ini yang akan membantu saudara untuk rindu memiliki urapan Tuhan. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami telah belajar tentang dasar pengurapan. Kami sadar, kami tahu dengan pasti bahwa urapan itu sangat penting. Oleh sebab itu Roh Kudus, kami minta, kami rindu urapan-Mu turun ke atas kami. Aku berdoa biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang merindukan urapan Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, urapan-Mu kepada mereka. Pada waktu mereka mencari wajah-Mu, biarlah urapan Tuhan senantiasa turun kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you. Stay safe. Nantikan pelajaran berikutnya. Shalom.